Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Ada dua hal yang akan menjadi pokok pada pembahasan berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah faktor runtuhnya Daulah Umayyah, karena bagaimanapun Daulah Abbasiyah tidak akan terlepas dari sejarah panjangnya Daulah Umayyah. Yang kedua adalah proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan Daulah Umayyah. Beragam prestasi mampu dicapai pemerintahan Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Wahid bin Abdul Malik. Setelah itu, kemunduran Daulah Umayyah makin tampak. Sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik, kemunduran itu semakin tampak. Kekacauan terjadi di mana-mana, pertikaian internal keluarga tak terhindarkan. Faktor runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Yang pertama adalah perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Faktor yang kedua adalah munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais Asy-Syaibani, dan kelompok Syiah yang menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Faktor selanjutnya adalah perpecahan suku Arab Utara dan Arab Selatan. Faktor berikutnya adalah kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Faktor selanjutnya adalah wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad atau Khalifah terakhir Daulah Umayyah setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Sab, Irak di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas bernama Ali bin Abdullah, sepupu Rasulullah SAW. Ia merasa paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menamakan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Tapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah sampai 742 Masehi. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan, yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Namun, Muhammad bin Ali lebih dulu wafat di tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi sebelum cita-citanya meraih kekuasaan terwujud. Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya sepeninggal Muhammad bin Ali. Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad atau Khalifah terakhir Daulah Umayyah dan menganggapnya sebagai ancaman negara. Untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi, Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat pada pengasingan. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan, dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani, Abu Abbas as-Sofah, dan Abu Ja'far al-Mansur, melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya.
Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa hingga ia terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah dan berdirilah Daulah Abbasiyah.